Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwi Sinaga dengan NPM 734240006 dengan rekan saya yaitu Muhammad Lukman Nur Hakim dengan NPM 734240009. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi 2 yaitu PTCAS dan Aktiva Tetap. Simak videonya sampai habis. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan membahas materi yaitu materi tentang petty cash dan aktiva tetap. Sebelum itu, izin perkenalkan diri, saya Muhammad Munir Hakim dengan NPM 734240009 dengan rekan saya. Saya Alwin Sinaga dengan NPM 734200006. Baik, kita langsung ke pembahasan saja. Pertama ada petty cash. Coba bayangkan ketika kamu kerja di kantor dan tiba-tiba printer kehabisan tinta. Atau ada tamu datang dan kamu harus beli air mineral. Masa iya harus minta persetujuan direktur cuma buat beli barang seharga 20.000 ataupun 25.000 lah ya. Nah, disinilah fungsi petty cash atau uang kas kecil. Ini adalah uang tunai yang disiapkan perusahaan untuk membiayai keperluan sehari-hari yang jumlahnya kecil dan mendadak. Biasanya disimpan di laci bendahara atau bagian keuangan. Besarnya besar tidaknya uang tersebut mungkin ratusan ribu sampai beberapa juta rupiah, tergantung kebutuhan kantor. Nah, uangnya nanti ini bisa diisi ulang secara berkala, bisa mingguan ataupun tahunan, dan setiap pengeluaran harus dicatat dan dibuktikan pakai struk ataupun nota. Nah, karena itu, petty cash adalah sejumlah uang tunai yang disimpan di perusahaan untuk membiayai pengeluaran kecil yang tidak praktis jika dibayar melalui cek atau transfer bank. Pengeluaran ini biasanya mencakup biaya-biaya kecil seperti pembelian alat tulis, biaya transportasi, atau pengeluaran mendesak lainnya. Nah, dalam akuntansi ini ada dua sistem utama yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama ada sistem periodik dan sistem perpetual. Kita langsung saja ke sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik ini, perusahaan tidak mencatat setiap transaksi secara langsung. Sebaliknya, mereka melakukan pencatatan pada akhir periode akuntansi. Misalnya, bulanan ataupun tahunan. Pada catatannya, pengeluaran dari petty cash dicatat dalam jurnal kas kecil, tapi tidak langsung mempengaruhi laporan keuangan sampai akhir periode. Pada akhir periode, total pengeluaran petty cash akan dijumlahkan dan dicatat sebagai pengeluaran dan dalam laporan laba rugi. Terus ketika kas kecil mulai menipis, perusahaan akan melakukan pengisian ulang dengan mengajukan laporan pengeluaran yang mencakup semua transaksi selama periode tersebut. Ini akan mencakup semua tanda terima dan catatan pengeluaran. Nah, bedanya dengan sistem perpetual adalah dalam sistem perpetual ini, setiap transaksi dicatat secara langsung dan terus-menerus. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan setiap saat. Dalam pencatatannya, setiap kali ada pengeluaran dari petty cash, transaksi tersebut dicatat segera dalam buku jurnal. Ini termasuk mencatat tanggal, jumlah, dan tujuan pengeluaran. Dengan cara ini, perusahaan selalu memiliki catatan yang akurat tentang berapa banyak uang yang tersisa di petty cash. Nah, ketika kas kecil mulai menipis, pengisian ulang dilakukan dengan cara yang sama, tapi laporan pengeluaran dapat disiapkan lebih cepat karena semua transaksi sudah dicatat. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat mengelola kas kecil dan memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang terlewat seperti itu. Oke, sekarang bayangkan kamu punya usaha bengkel. Supaya bengkel bengkel berjalan, kamu beli mesin bubut, meja kerja, dan Bang Lin, sepeda. Ulang. itu nggak dicantumin judulnya apa? Oh iya, oke. Sekarang saya akan ngebahas tentang aktiva tetap. Sekarang bayangkan kamu punya usaha bengkel. Supaya bengkel berjalan, kamu beli mesin bubut, meja kerja, dan sepeda motor untuk antar jemput. Nah, semua barang itu nggak kamu beli untuk kamu jual kembali, tetapi dipakai untuk jangka panjang. Biasanya lebih dari setahun, itulah yang disebut dengan aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aset berwujud milik perusahaan yang dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha. Contohnya gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor.
dan sebagainya. Karena dipakai terus-menerus, nilai bisa turun seiring waktu, dan penurunan nilai itu disebut penyusutan atau depresiasi. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasional sehari-hari. Untuk menghasilkan pendapatan, aktiva tetap tidak dimaksud untuk dijual dalam waktu dekat, melainkan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Contoh umum aktiva tetap adalah gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Macam-macam aktiva tetap. Berikut adalah beberapa jenis aktiva tetap yang umum ditemukan dalam perusahaan, yaitu adalah pertama, tanah. Merupakan aset yang tidak mengalami penyusutan. Tanah biasanya digunakan untuk lokasi gedung atau fasilitas produksi. Nilai tanah cenderung meningkat seiring waktu. Yang kedua adalah bangunan, termasuk gedung, kantor, pabrik, dan fasilitas lainnya. Bangunan mengalami penyusutan seiring waktu karena faktor usia dan penggunaan. Yang ketiga adalah mesin atau peralatan. Digunakan dalam proses produksi dan operasional, mesin dan peralatan ini mengalami penyusutan karena ke ke karena maaf, aduh, karena apa itu? Keausan. Oh ya, karena keausan dan penggunaan. Yang ketiga adalah Ulangi lagi, Win. Dari mesin dan peralatan. oh, mesin dan peralatan. Yang kedua adalah mesin dan peralatan. Digunakan dalam proses produksi atau operasional. Mesin dan peralatan itu mengalami penyusutan karena ke, keausan dan penggunaan. Yang ketiga adalah kendaraan. Mobil, truk, dan kendaraan lain yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kendaraan juga mengalami penyusutan seiring waktu. Yang keempat adalah perabotan dan perlengkapan, termasuk meja, kursi, komputer, dan peralatan kantor lainnya. Perabotan ini juga mengalami penyusutan. Yang kelima adalah, oh, sorry, aset lain, aset lainnya ini juga bisa mencakup berbagai jenis aktiva tetap lainnya, seperti perangkat lunak, yang digunakan dalam operasional perusahaan. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah proses akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap selama masa manfaatnya. Penyusutan mencerminkan penurunan nilai aktiva tetap seiring waktu karena penggunaan, ke, ke, keausan, dan faktor lainnya. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menghitung penyusutan, yaitu adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Udah Baik, kan? itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, continue. Yang ini lu edit ya. Yang ini gue edit. Ya udah. Nah, Ini gak hari ini kan? Gak apa-apa kan gak hari ini kan?